Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davina Natasha Putri sebagai panitera dan saksi. Perkenalkan, saya Laila Novianti sebagai terdakwa. Perkenalkan, saya Safira Widya Putri sebagai advokat. Perkenalkan, nama saya Dusnadi Pramandlan sebagai penuntut umum. Perkenalkan, nama saya Zerika Murtianti sebagai korban dan hakim anggota. Perkenalkan, nama saya Syarafi Arsan Prabowo sebagai hakim ketua. Ini penting sih sumpah. Ayo ikut gua sekarang buruan ya. Nggak usah narik-narik anjir. Ini penting. Ya apaan? Jadi itu mantan lu itu sekarang pacaran sama si Zemka. Serius? Iya serius. Gua lihat sendiri. Jadi tadi mereka itu habis dari kantin dan gua lihat mereka jam 2. Jadi ini gue kenal sendiri tuh karena dia. Iya, kayaknya gue gak tau lagi deh sumpah. Tadi juga sih gue lihat dia berangkat sekolah bareng. Minta tolong ya sama lo, nanti kalau lo ketemu dia, tarik dia kasih ke gue. Oke siap. Tapi emang mau lo apain ke orang? Ntar lihat aja sendiri. Bentar. Ngapain gue tarik? Itu anaknya coy. Langsung deh, gas. Oke. Sini lu ikut gua. Apa? Ya ikut aja. Apa? Ikut aja lu mau aman gua. Ditungguin sama Thomas di kelas. Thomas sih? Buruan sama gua atau hidup lu bakal bahaya banget. Ngapain? Hai. Ini bocahnya. Apa? Ini lu. Salah apa? Ini enak perebut pacar orang. Siapa masalahnya? Aku bukan perebut pacar orang. Mantek lu. Salah apa? Lagian aku pacaran sama Thomas pas kalian udah putus. Kamu nggak terima kenyataan? Ya sama gue. Apalagi? Ampun, stop. Baru jawab lu ya. Kamu sudah nungguin apa di dalam? Oh, udah lagi. Ampun. Stop. Kamu tunggu aja pembalasan aku nanti. Mau balas gue lo. Udah. Ini parah banget sih. Ini udah lebih. Dah, pokoknya ini udah parah. Mending kita kabur dari sana, oke? Takut lo. Buruan anjir kabur. Hai, sumpah. Gue ada berita penting lagi. Apa lagi? Ini parah sih, sumpah berita aja. Apa nih? Lu dilaporin sama si Zelda. Apaan tuh? Surat laporan. Mampus. Aduh. Gimana? Salah anjir. Gue gak ikutan. Ini semua salah lu. Tapi lu juga kontribusi ya. Enggak. Kan gue gak menunjuk dia. Tapi lu bantuin gue. Bye. Gak bisa gitu lah. Zelika, lu udah sembuh? Udah mendingan sih, tapi tangan-tangan aku di sini masih biru. Di sini juga ada bekas lukanya kemarin, gara-gara kemarin orang tua aku lihat aku banyak semua badannya. Terus abis itu mereka ngelaporin Laila. Itu menurut kamu berlebihan gak sih? Ya ampun, itu nggak berlebihan. Malah emang harusnya Laila dikasih hukuman yang setimpal. Dia kasar banget kemarin. Kalau kamu jadi saksi di pengadilan nanti, kamu bersedia nggak? Aku bakalan jadi saksi kamu. Aku juga nggak setuju banget sama kelakuan Laila, kebangetan banget. Maaf ya, kemarin aku nggak nolongin kamu. Aku takut sama Laila. Kok kamu jadi saksi di pengadilan nanti itu udah cukup buat aku. Makasih banyak ya. Ya udah, sekarang kamu masuk dulu ya ke kelas. Assalamualaikum
sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, tanggal 1 Oktober 2023 akan dilaksanakan sidang perkara penganiayaan. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum dipersilahkan memasuki ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Bekasi memeriksa tindak pidana perkara penganiayaan dengan nomor 589 penganiayaan 10/2023 atas nama terdakwa Laila Novianti akan segera dimulai. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara penganiayaan atas nama terdakwa Laila Novianti. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Penuntut umum, apakah sidang siap dimulai? Siap Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap Yang Mulia. Apakah penasihat hukum dan penuntut umum memiliki hubungan darah dengan para hakim? Tidak Yang Mulia. Majelis hakim ditunjuk sesuai dengan ketetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 391, di mana saya Syarafi Arsen Prabowo sebagai hakim ketua majelis, Novi Murtianti dan Natasha Widya yang berhalangan hadir hari ini masing-masing sebagai hakim anggota. Sidang perkara penganiayaan nomor 9 penganiayaan 11/2023 Pengadilan Negeri Bekasi pada hari ini 1 Oktober 2023 atas nama terdakwa Laila Novianti dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik Yang Mulia, petugas hadapkan terdakwa di ruang sidang dalam keadaan bebas. Siap, terdakwa memasuki ruangan dalam keadaan bebas. Baik, saudara, silakan duduk di kursi pemeriksaan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan pada hari ini. Baiklah, siap menyatakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat dalam nama, Saya Mulia. tempat lahir, Bekasi. jenis Pembunuhan warga negara, Indonesia. alamat, Kemudian mana saya RS 38. agama. Baik, berdasarkan pasal 54A, saudara berhak didampingi oleh penasihat hukum. Apakah benar ini adalah penasihat hukum saudara? Benar Pak, saya didampingi oleh Ananda Safira Widya Putri selaku penasihat hukum. Dari penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat? Jika ada, mohon ditunjukkan. Dan untuk penuntut umum, silakan maju ke depan untuk memeriksa kelengkapannya. Ya Yang Mulia, saya membawanya. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap Yang Mulia. Baiklah, silakan dibacakan. Majelis Hukum Yang Mulia, penasihat hukum yang kami hormati serta hadirin sekalian, izinkan kami membacakan dakwaan kami.
Kejaksaan Negeri Bekasi untuk keadilan surat dakwaan No. 589 identitas terdakwa nama lengkap Laila Novianti alias Laila. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dakwaan bahwa pada tanggal 15 September 2023 terdakwa Laila Novianti alias Laila berpisah dengan kekasihnya. Kemudian pada tanggal 17 September 2023 Laila Novianti mengetahui bahwa mantan kekasihnya berhubungan dengan korban. Lalu sekitar pukul 09.45 teman terdakwa memanggil korban untuk bertemu di belakang gedung yang beralamat di perumahan Villa Mutiara, Desa Manajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Setelah itu terdakwa bertemu dengan korban karena kesal tidak terima jika mantan kekasihnya berhubungan dengan saksi korban. Dia langsung menyeret korban hingga korban pun terjatuh. Tepat pada jam 10 korban dikeroyok oleh teman terdakwa dan terdakwa. Setelah itu pada jam 10:09 korban pun pingsan. Lalu pada jam 10:15 korban ditemukan oleh saksi dalam keadaan pingsan dan segera dibawa ke rumah sakit. Dalam masalah ini terdapat 3 luka memar di perut serta 5 luka memar di punggung. Saudara terdakwa, apakah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Mengerti yang mulia. Apakah ada tanggapan? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Ada yang mulia. Baik, silakan bacakan. Majelis Hakim yang mulia dan yang hadir di ruangan yang saya hormati, izinkan saya membacakan tentang keberatan kami. Data keberatan identitas terdakwa nama Laila Novianti, bahwa proses penegak hukum yang ada di Indonesia sejauh ini status terdakwa yang dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah hingga majelis hakim yang menjatuhkan putusannya. Oleh karena itu, kehadiran kami adalah sebagai bentuk hak milik terdakwa dalam persidangan sesuai dengan pasal 54 KUHP yang menyatakan bahwa guna membela kebenaran terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum seorang atau lebih dari penasihat hukum. Sehingga dengan demikian sebagai langkah awal tim penasihat hukum terdakwa dalam persidangan ini akan menyajikan nota keberatan atas dakwaan yang telah dibuat dan dibacakan oleh penuntut umum. Pengusulan dakwaan dengan cermat, yakni jaksa penuntut umum haruslah teliti dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada pasal 143 ayat 2 KUHP undang-undang yang berlaku bagi terdakwa serta tidak terdapat kekurangan dan kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan dan dapat dibuktikan antara lain: A. Apakah dakwaan dalam hal khusus? D. Apakah pendapat hukum sudah tepat? C. Apakah terdakwa dapat diketahui dan mengenalnya? Jaksa penuntut umum harus bisa memutuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material dan fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Bahwa jaksa penuntut umum harus memindai adanya mencampur adukan unsur suatu pasal dengan pasal yang ada pada surat dakwaannya yang mengakibatkan surat dakwaan menjadi tidak jelas. Kami selaku tim penasihat hukum terdakwa menemukan hal yang pernah dibuat dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum di hadapan persidangan belum lengkap dalam menguraikan rangkaian kejadian atau fakta terkait tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa dikarenakan ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, dalam dakwaan penuntut umum menggunakan frasa pembinaan sehingga menimbulkan ketidakpastian. Dua, dalam dakwaan tidak menyebutkan hari di mana terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum sehingga uraian secara mantap tidak terpenuhi. Tiga, dalam dakwaan penuntut umum tidak menjelaskan secara terperinci terdakwa tidak melakukan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum sehingga surat dakwaan terkesan mengada-ngada. Kesimpulan yang berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan di atas, maka tim penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa surat dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap. Cukup yang mulia. Untuk saudara penuntut umum, apakah memiliki tanggapan atas ekspresi yang telah diberikan oleh penegak hukum? Ada yang mulia, kami akan menanggapi secara lisan. Baik, silakan. Bahwa penasihat hukum menjelaskan dakwaan yang kami sampaikan tidak cermat, jelas, dan lengkap. Dalam hal ini penuntut umum sudah membuat surat dakwaan sesuai dengan pasal 143
KUHP, yaitu harus cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Maka kami mohon agar majelis hakim menolak apa yang disampaikan oleh penasihat hukum karena kami tetap pada dakwaan kami yang mulia. Baik, untuk penasihat hukum, apakah saudara memiliki tanggapan atas apa yang telah disampaikan oleh penuntut umum? Yang mulia, kami tetap pada tanggapan kami. Baik, dikarenakan penuntut umum dan penasihat hukum tetap pada dakwaannya, maka proses sidang ini akan lanjut pada sidang pembuktian. Untuk penuntut umum, apakah sudah siap dengan buktinya? Siap yang mulia, kami akan menghadiri satu orang saksi yang dimana akan menjelaskan secara detail bagaimana penganiayaan itu terjadi. Penuntut umum, silakan panggilkan saksi ke dalam ruangan. Petugas, panggilkan Davina Natasha Putri untuk memasuki ruang sidang. Baik, saya akan panggilkan. Dan keterangan, Anda akan ditanyakan identitasnya terlebih dahulu. Nama, Davina Natasha Putri, tanggal lahir, 29 Desember 2005, jenis kelamin, perempuan, warga negaraan, Indonesia, alamat, badan praktik asal dari agama, Islam, status. pelajar. Baik, silakan saudara jelaskan keterangan yang Anda ketahui. Saya pada tanggal 17 September lalu melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa Laila dan temannya menarik tangan Zerika dan mendorongnya hingga terjatuh. Laila juga memukul dan membentak Zerika dengan kasar, sedang temannya sama sekali tidak merasa kasihan. Di sana, saya tidak berani membantu karena saya takut Laila dan temannya akan menganiaya saya juga. Saya tahu saya bersalah, maka dari itu hari ini saya datang kemari sebagai saksi dari Zerika yang mulia. Mengenai keterangan yang telah dijelaskan oleh saksi, apakah penasihat hukum memiliki tanggapan? Tidak, yang mulia. Kalau begitu, untuk penasihat hukum, apakah memiliki bukti lain untuk persidangan ini? Tidak, yang mulia. Baik, selanjutnya saya bacakan putusan majelis hakim. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, saya sudah siap yang mulia. Diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum bahwa majelis hakim memutuskan sidang perkara penganiayaan atas terdakwa Laila Nurfianti dengan korban teman sebayanya bernama Zerika dan saksi Davina Natasha Putri selaku sahabat korban, dan dinyatakan terdakwa Laila Nurfianti dinyatakan bersalah dan diancam pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan dengan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti yang mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara penganiayaan atas nama terdakwa Laila Nurfianti dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Jadi di mana kalian akan berdiri? Hakim apa hakim? Ini begini nih. Benar. Doi, kelihatan semua. Perkenalkan, nama saya Syarafi Arsan Prabowo sebagai ketua hukum. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dan terdakwa dari praktek ulang? Apakah penasihat hukum terdakwa akan Apakah penasihat hukum terdakwa akan Minum dulu deh. Enggak. Jangan narik-narik, kenapa? Udah ikut gue sini. Kalau nggak mau kenapa-napa. Aku mau ke kelas. Aku sudah tunggu.
Aku salah apa? Lagian kan aku pacaran sama Thomas pas kalian udah putus. Kamu nggak nerima kenyataan. Berani lu bikin aja sih. Woi. Bapak gimana sih? Kepada ibu-ibu